lingkungan hukum di Indonesia untuk organisasi masyarakat sipil itu mengalami perubahan yang tidak menguntungkan. Pak Frans, Ini ada juga kenapa? LSM yang membuat PT. Hasil dari PT ini kemudian untuk subsidi LSM-nya. Baik, selamat siang kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan Lokadaya dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di seri kelas berbagi Q3 selama 3 jam. Sekalipun kita nanti diskusi tidak sampai 3 jam, kira-kira sekitar 13.30 sampai 15.30 WIB. Yang Q3 pada hari ini, seri ini adalah serial mobilisasi sumber daya dan keberlanjutan organisasi yang kalau kita tahu bahwa keberlanjutan organisasi ini merupakan salah satu pilar bagaimana organisasi itu bisa eksis dan bagaimana organisasi itu bisa diperkuat. Nah, kita tahu bahwa isu mobilisasi sumber daya ini merupakan isu yang bukan hanya relevan, melainkan juga penting, yang barangkali ini menjadi satu isu klasik, tapi juga menjadi satu isu aktual. Nah, antara isu klasik dan isu aktual inilah yang saya kira membuat isu soal keberlanjutan dan mobilisasi sumber daya ini selalu terus-menerus kita percakapkan. Nah, selain juga masalah yang tadi bahwa isu ini selama bertahun-tahun berhubungan langsung dengan kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang berubah-ubah. Semua penggiat CSO memahami bahwa tanpa mobilisasi sumber daya yang efektif, lembaga mereka akan kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan dan mempertahankan program-programnya sehingga mobilisasi sumber daya bukan hanya sekadar kebutuhan, melainkan juga suatu strategi kunci untuk mempertahankan eksistensi dan relevansi organisasi dalam jangka panjang. Jadi menjadi relevan itu harus terus-menerus diperjuangkan, kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan soal tema tadi dengan Pak Frans Tugimin. Saya persilakan, Pak Frans. Terima kasih, Mas Roni. Selamat siang, kawan-kawan semua. Sangat senang bahwa pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing ya, sharing pengalaman yang ya sudah cukup panjang sebetulnya. Mas Roni sudah mengantar dengan baik, saya pikir, tentang apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Memang eh, mobilisasi sumber daya ini tema yang sudah lama lah. Tadi Mas Roni menyebutkan sebagai yang klasik ya, bagus itu. Dan tetapi tetap aktual gitu. Seperti mungkin sekarang ini juga banyak para peminat, kelompok-kelompok peminat untuk barang-barang antik ya, ada rumah antik dan sebagainya. Dan ini tentang mobilisasi sumber daya ini juga sudah lama. Ya, sebetulnya sejak sejak booming LSM mungkin ya. Baik, saya akan sharing aja PPT saya. Isu tentang mobilisasi sumber daya ini memang sudah lama ya. Saya kebetulan waktu tadi disebutkan oleh Mas Roni ya di YIS Yayasan Indonesia Sejahtera Solo ini LSM saya yang ketiga. Jadi yang pertama di Lampung, yang kedua Binaswada, yang ketiga di Solo itu kebetulan memang sudah kebagian untuk eh, di salah satu bagian untuk pengembangan LSM tahun 86. Waktu itu saya pikir itu adalah program pengembangan LSM yang pertama di Indonesia. Karena saya lihat waktu itu belum ada yang LSM lain yang sudah masuk di ranah ini tahun 1986. Kebetulan waktu itu dibiayai oleh salah satu lembaga dari Jerman dan wilayah cakupan kami itu dari Sumatera Utara sampai di NTT. NTT ada dua kabupaten di TTS Timur Tengah Selatan dan di TTU Timur Tengah Utara. Itu ada sekitar mungkin 25 LSM di seluruh Indonesia waktu itu. Nah, kita juga sudah mulai apa bagaimana ya mulai berusaha atau mendukung
meningkatkan kemampuan atau kapasitas kawan-kawan ini untuk bagaimana melakukan mobilisasi sumber daya. Nah, pemahaman sumber daya di sini memang nanti tidak terbatas pada dana ya, walaupun mungkin dana itu sangat penting dan mungkin yang lebih mudah dipahami, tetapi sebetulnya jauh daripada itu, lebih luas daripada itu ya. Jaringan, nah itu tadi Mas Roni sebutkan, jaringan itu sangat penting. Dalam konteks sekarang ini, jaringan itu menjadi sumber daya yang sangat luar biasa ya. Kita sebagai organisasi masyarakat sipil saat ini, kayaknya kita tidak bisa hidup tanpa kita mempunyai jaringan. Sehingga jaringan juga menjadi salah satu hal yang eh, penting. Nah, untuk memulai ini saya akan mengambil, menyitir ya, apa yang disampaikan oleh Mas Yanwar Nugroho ya, dalam apa forum Indonesia Social Forum kemarin yang diselenggarakan di Jakarta kemarin itu. Jadi masa depan tidak diramalkan atau tidak diperkirakan, tetapi masa depan perlu dibentuk. Maka kita perlu membentuk masa depan kita sendiri. Nah, di dalam membentuk masa depan ini pasti kita akan berurusan dengan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya material, kemudian juga dana dan pengetahuan, jaringan, dan sebagainya ya. Tapi di sisi lain juga bahwa ruang sipil yang akhir-akhir ini merasa lebih menyempit ya, nanti akan saya sedikit detail tentang menyempitnya ruang sipil yang kita miliki sekarang ini. Ruang sipil tidak pernah diberikan cuma-cuma oleh negara, tetapi ruang sipil harus diperjuangkan atau direbut ya. Pada zaman Orde Baru hal itu sangat nampak sekali, kita untuk bisa merebut ruang sipil itu. Tahun tragedi 98 itu sebetulnya juga salah satu bentuk dari para aktivis organisasi masyarakat sipil untuk bisa merebut ruang sipil yang lebih luas. Jadi kayaknya nanti kita ini di waktu-waktu yang akan datang juga akan masih menghadapi masalah seperti itu, sepertinya ya. Oke, nah eh, mengapa kita merasa perlu lagi untuk ya berdiskusi masalah mobilisasi sumber daya ini, atau mungkin istilahnya penggalangan sumber daya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa isu tentang mobilisasi sumber daya organisasi masyarakat sipil, salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat, merupakan isu lawas atau isu yang tadi klasik tadi, yang selalu up to date. Karena setiap OMS, setiap LSM selalu menghadapi itu hampir setiap saat juga. Dan berkelanjutan untuk kepentingan keberlanjutan organisasi. Keberlanjutan program dan organisasi. Ini penting ya, karena kalau dalam salah satu konsep atau teori pengembangan manajemen organisasi kan antara program dan organisasi itu juga harus bisa berkembang secara inline gitu. Jadi tidak bisa program berkembang luas tapi organisasinya tidak berkembang. Atau sebaliknya, organisasi berkembang besar tapi tidak punya program. Itu namanya mandul ya, mandul. Jadi tidak bisa punya program. Padahal yang sangat penting program. Tapi untuk bisa menjalankan program, organisasi juga penting gitu. Nah, kedua-duanya itu perlu sumber daya. Semua pegiat organisasi masyarakat sipil, saya pikir sudah paham tentang penting dan perlunya mobilisasi sumber daya agar lembaganya tetap hidup dan kegiatan atau program tetap bisa berjalan. Hanya saja memang tidak mudah bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau menjalankan eh, atau melaksanakan untuk penggalangan sumber daya ini. Dalam konteks yang spirit yang lebih apa substansial begitu ya. Sebetulnya kadang-kadang organisasi itu atau lembaga itu hanya dalam tanda petik ya disebut sebagai instrumen atau alat ya. Alat untuk menjalankan program.
Jadi sekedar alat saja, tetapi itu juga alat yang sangat penting dan itu harusnya juga akuntabel. Jadi alatnya harus akuntabel untuk kita bisa menjalankan program-program, untuk kita bisa melakukan mobilisasi sumber daya. Kalau alat ini atau instrumen ini tidak akuntabel, akan sulit juga gitu. Kemudian, nah, sebetulnya semakin lama itu kan kita tahu bahwa strategi, cara, peluang untuk melakukan mobilisasi atau penggalangan sumber daya itu juga semakin meluas, semakin bertambah cara dan strateginya. Nah, ini yang mungkin perlu di-sharekan atau perlu kita diskusikan nanti supaya kawan-kawan ya tidak merasa terbatas atau terbelenggu dengan kok hanya itu saja begitu. Sebelum masuk ke strateginya, saya lebih dulu akan merefleksikan tentang kondisi saat ini ya, yang dari berbagai sumber, semacam apa ya, survei dan juga diskusi begitu. Yang pertama itu dari hasil CSOSI Index, Civil Society Organization Index ya. Ini yang dilakukan oleh Konser LSM Indonesia. Jadi Konser LSM itu sudah melakukan survei indeks ini untuk merumuskan indeks ini sejak tahun 2014 sampai 2000 sampai sekarang sampai tahun ini. Hanya kan yang kalau misalnya tahun ini kan yang dilihat itu potret tahun yang lalu, berarti tahun 23 begitu. Nah, saya akan mulai dengan yang eh, Civil Society Organization Sustainability Index ya. Ini yang dilakukan oleh kawan-kawan eh, Konsil LSM Indonesia. Ini yang kanan, yang Indonesia yang tahun 2019 sampai 2023 dengan lowong satu tahun yang tahun 2022 ya. Ini ya di dalam Civil Society Organization Sustainability Index ini itu ada dibagi menjadi 6 dimensi istilahnya. Ada lingkungan hukum, kemudian kapasitas organisasi, kemampuan keuangan, kemudian advokasi, kemudian pelayanan, kemudian eh, infrastruktur sektoral, dan kemudian citra publik. Ya, ada 6 dimensi. Nah, misalnya dimensi yang pertama tentang lingkungan hukum, legal environment, itu kita lihat dari 4 tahun terakhir, 2019, 20, 21, dan 23, itu terus menurun. Jadi ini kalau membacanya semakin tinggi angkanya berarti semakin semakin jelek, ya, semakin tidak baik begitu. Makanya semakin menurun ini angkanya. Jadi 44, 4,4, 4,6, 4,7, 4,8 ini. Nah, itu tentu saja juga menjadi tantangan kita gitu ya. Bahwa ternyata lingkungan hukum di Indonesia untuk organisasi masyarakat sipil itu mengalami perubahan yang tidak menguntungkan bagi organisasi masyarakat sipil. Salah satunya nanti bisa kita lihat untuk yang misalnya Undang-Undang Ormas. Ya. Undang-Undang Ormas itu kan eh, mewadai berpuluhan ribu, mungkin hampir ratusan ribu saya nggak tahu ya, dari organisasi masyarakat sipil yang sangat berbeda, tetapi dimasukkan dalam satu wadah, satu keranjang. Sehingga ini kan menjadi sangat sangat aneh dan memang itu tidak menguntungkan bagi organisasi masyarakat sipil. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2014 itu sampai tahun 2021, itu trennya memang juga citranya itu semakin apa, semakin tidak baik, semakin melemah gitu. Ini memang ya seperti itu kondisinya. Kemudian yang eh,
Saya ambil saja dimensi untuk kemampuan keuangan, itu yang nomor 3 ini. Itu juga semakin lama semakin kurang bagus juga, jadi 4,3, 4,4, 4,5. Memang antara 21 dan 23 ini sama, tidak ada perubahan. Tetapi kalau kita melihat eh, kenyataan di lapangan juga banyak hal yang membuat kita sebetulnya banyak kawan-kawan semakin kehilangan akses untuk bisa mendapatkan sumber daya, khususnya dari luar organisasi. Ya. Kalau kita melihat yang dua hal itu yang lebih lebih detail sedikit ya ada di sini. Jadi tentang lingkungan hukum itu yang angkanya terus menurun ini. Jadi dampak beberapa kebijakan yang mempersempit ruang sipil, adanya undang-undang ITE itu, kemudian UU Cipta Kerja, kemudian revisi undang-undang KPK segala itu sebetulnya juga memperlemah eh, situasi kondisi di Indonesia. Kemudian ada pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat di provinsi Lampung, kemudian di 50 kota. Ini indikator-indikator di lapangannya. Kemudian kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi aktivis organisasi masyarakat sipil mengalami penurunan akibat pendekatan yang represif, lebih pada security approach daripada social approach, ya, atau mungkin political approach, ya, daripada pendekatan pemberdayaan begitu. Muncul juga ada intimidasi, ada labeling, ada kriminalisasi dan sebagainya. Nah, angka-angka itu disampaikan misalnya laporan Amnesty Internasional juga mencatat terdapat dalam ini 1 tahun ya, tahun 2023 ini, 128 aktivis HAM yang ditangkap, 96 mengalami intimidasi atau serangan fisik, 41 orang dikriminalisasi, 3 kasus percobaan pembunuhan, dan 1 kasus serangan terhadap lembaga pembela HAM. Ini tahun 23 semua. Komnas Perempuan juga menyebutkan dalam laporan tahunan 2023 itu bahwa tercatat 7 laporan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Yang agak eh, baru, masih hangat ini kasus Daniel Fritz Mauritius di Karimun Jawa. Itu juga mendapatkan intimidasi yang dilakukan oleh aparat setempat. Kemudian ada semacam pelakuan fear advocacy, big, apa, big Asian batal diadakan di Jakarta pada 17 sampai 21 Juli 2023 ya. Jadi ini kadang-kadang di Jogja sendiri juga ada misalnya pembubaran diskusi yang sebenarnya tidak perlu sih untuk kenapa gitu. Nah, itu tentang situasi hukum atau lingkungan hukum. Nah, ini tentang kemampuan keuangan yang nilainya sekarang ini skornya 4,5 itu. Jadi masih belum optimalnya upaya diversifikasi sumber pendanaan organisasi masyarakat sipil. Ini memang saya pikir ya benar lah. Ini banyak dialami oleh kawan-kawan di hampir seluruh Indonesia, khususnya memang ini yang di daerah ya. Karena untuk melakukan diversifikasi sumber daya memang khususnya untuk pendanaan ya tidak mudah. Bahkan semakin terbatas dengan berkurangnya dukungan dari luar ya. Kemudian ada penundaan dukungan pendanaan dari luar negeri dan peningkatan posisi ekonomi Indonesia. Kalau memang ini benar tahun 2023 itu kan kita sudah masuk di middle ekonomi. Tapi sekarang ini tahun 24 ini konon yang kalau kita baca-baca laporan terbaru kita turun lagi menjadi low income lagi. Jadi masih masuk ke negara berkembang lagi. Belum ke jadi turun lagi karena posisi keuangan kita menjadi turun. Sumber pendanaan lokal potensial seperti dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, ataupun sumber dari dana juga belum maksimal diakses oleh organisasi masyarakat sipil.
ini yang dari pemerintah itu misalnya untuk swakelola tipe 3 yang sangat memungkinkan diakses oleh kawan-kawan dari LSM itu memang kalau kemarin menurut laporan dari konsil yang melakukan pemetaan ini baru 3% yang dana yang harusnya bisa diakses oleh kawan-kawan organisasi masyarakat sipil, tapi masih sulit karena ini juga tergantung dari kesadaran pada level pemerintah daerah. Karena kebetulan kan ini memang belum ada aturan yang mengharuskan bahwa Pemda harus bekerja sama dengan kawan-kawan organisasi masyarakat sipil ini sehingga hanya Pemda yang betul-betul mereka ingin transparan dan ingin mengajak kebersamaan kawan-kawan organisasi masyarakat sipil itu eh, belum. Kalau yang sudah memang sudah ada kemarin dari misalnya programnya dari Madani itu ada cukup paling tidak ada 32 kabupaten kota yang memang itu mereka mau untuk membagikan sebagian programnya melalui kawan-kawan organisasi masyarakat sipil. Nah, eh, tahun 23 itu apa pengaruh atau dampak COVID itu juga masih terjadi ya. Dan nah ini saya tidak perlu baca semua. Ya, ini saja yang 32 organisasi lokal mitra USAID Madani sampai dengan tahun 2023 berhasil mengembangkan alternatif sumber pendanaan lokal yang beragam. Mulai dari skema swakelola. Ya, jadi memang waktu itu mitra dari Madani ini memang di, didorong, didukung untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa mengakses dana swakelola yang khususnya tipe 3 ini dan beberapa contoh yang lain. Nah, ini laporan yang disampaikan oleh eh, kawan dari Yapika tentang OKPAD ini. Jadi OKPAD itu adalah Organizational Capacity and Performance Assessment Tools. Jadi ini adalah instrumen untuk memotret ya, kapasitas dari performan organisasi masyarakat sipil. Ini baru saja kebetulan dilakukan oleh kawan-kawan Yapika Action Aid dengan dukungan dari Australia Partnership ya, atau dalam program inklusi. Dan dari dalam konsep penilaian ini nilainya itu antara 0,00 yang paling rendah, kemudian paling tinggi itu 4,00. Nah, kita kalau melihat dari konsep itu makanya sebetulnya misalnya untuk manajemen organisasi itu masih ya 3 lebih sedikit ya di sini. Ini yang grafik yang kiri dari saya ini. Kemudian ke aspek keberlanjutan juga masih 3 lebih sedikit. Jadi ini masih cukup rentan. Ya. Yang tinggi di sini kinerja cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Tapi manajemen organisasi dan keberlanjutan itu masih cukup rendah. Bahkan kalau yang di sebelah kanan saya itu penggalangan dana dan mobilisasi sumber daya itu paling rendah yaitu di bawah 3, masih 2,87. Ya. Walaupun kepercayaan dan legitimasi publik itu sudah cukup tinggi, sudah ada 3,43. Ini kan juga mencerminkan bahwa aspek penggalangan sumber daya juga masih merupakan problem atau masalah di kawan-kawan organisasi masyarakat sipil. Ini yang dilihat dari aspek apa tantangan dari masalah hukum juga ya. Dari tadi OKPED itu. Paradigma pemerintah Indonesia yang menganggap organisasi masyarakat sipil adalah lebih sebagai ancaman dan bukan sebagai aktor demokrasi. Ini tentu saja persepsi semacam ini bisa mengganggu eh, kerjasama tentu saja. Ya. Salah satu alasan pengesahan Undang-Undang Ormas dari masa ke masa adalah adanya peningkatan ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik, keamanan nasional, dan moralitas masyarakat oleh organisasi berbasis keagamaan. Jadi, eh, sebetulnya
Ya itu karena eh, undang-undangnya cuma satu, walaupun sebetulnya organisasi berbeda-beda. Kalau mau misalnya me- memberikan sanksi kepada satu organisasi itu yang lainnya citranya, image-nya kena semua gitu. Jadi mudah terkena dampak begitu. Yang kedua adanya hegemoni tafsir ormas dari pemerintah. Jadi sejak Orde Baru hingga reformasi dengan cara yang berbeda. Artinya kalau kita bicara dengan pemerintah itu hanya memang ada satu istilah ormas itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan misalnya apakah ini organisasi tukang pizza, apa organisasi para dokter, semua dianggap sama kan dalam mata undang-undang ini. Ini memang yang paling kuat itu di Dirjen Sosial Politik ya di pusat untuk Direktorat Pembinaan Ormas itu kalau bicara dengan mereka ya bahasanya memang harus ormas, kita nggak bisa dengan bahasa yang lain. Kemudian mewajibkan organisasi masyarakat sipil untuk mendaftarkan diri dan memiliki SKT, termasuk memperpanjang SKT dan sebagainya. Jadi kayak model SIM lah ini, jadi harus diperpanjang dan memang harus punya. Padahal kalau organisasi yang betul-betul berbasis masyarakat, CBO itu, Community Based Organization itu kadang-kadang susah untuk mencari atau mendapatkan SKT. Menjadikan SKT sebagai alat untuk pembatasan akses terhadap sumber daya. Kalau kita belum punya SKT, kita nggak bisa mendapatkan dukungan atau bantuan dari pemerintah atau dari dihambat dari manapun juga nggak boleh juga gitu. Jadi harus punya ini. Adanya pengawasan yang berlebihan dengan pendekatan politik amanan, jadi lebih politik security, bukan social security. Kalau dalam istilah Jawa itu ada istilah pagar beling dengan pagar piring. Nah, ini yang digunakan pagar beling, jadi sangat ya sangat kaku dan sangat eh, apa ya menakutkan gitu. Kalau pagar piring itu kan yang berbaik-baik dengan tetangga, saling tukar piring, artinya saling tukar makanan. Ini kan untuk memperkuat ikatan sosial. Kemudian adanya pembubaran organisasi masyarakat sipil tanpa melalui proses peradilan atau melalui asas contrarius actus dan sanksi pidana bagi anggota. Jadi asas contrarius actus itu artinya pengadilan tata usaha negara itu berhak untuk memutuskan dan berhak untuk membatalkannya juga. Gitu. Jadi tanpa tidak apa kita tidak bisa menggugat itu karena haknya penuh di sana. Ya apa kata mereka itulah yang harus kita terima walaupun kita tidak setuju dan tidak menguntungkan. Oke, ini dari kawan-kawan dari ABK. Nah, ini dari hasil dari ID ya, Indeks Demokrasi Indonesia yang dibuat oleh Bappenas tahun 2024 ini. Jadi dari eh, laporan ini justru Bappenas merumuskan atau menyimpulkan bahwa memang kemudian terjadi penyempitan ruang sipil istilahnya itu. Jadi masyarakat sipil ruang geraknya semakin terbatas. Gitu. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, the shrinking of civic space. Kalau kita lihat hasilnya, ini misalnya dari kita bandingkan dari tahun 21 sampai tahun 23, ini secara umum dulu ya. Itu dari 21 ke 22 itu naik sih, bagus. Tapi kemudian turun lagi di tahun 23 ini. Jadi tahun 24 ya, itu menurun. Nah, aspek-aspek apa saja? Jadi yang dinilai itu ada aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Termasuk di situ di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil. Aspek kebebasan itu eh, mengalami penurunan juga. Jadi tahun 21 itu 79 sekian, kemudian sempat naik 22 itu 82,8, hampir 83, tapi tahun 24 ini, 23 itu
turun lagi menjadi 77, sekian, rendah, ya, rendah. Nah, hanya aspek kesetaraan ini memang kemudian angkanya naik, berkembang terus. Tapi aspek untuk kapasitas lembaga demokrasi ini, walaupun sedikit naik dari tahun 21, tapi turun banyak dari tahun sebelumnya, dari tahun 22. Nah, ini angka yang lebih detail, jadi bisa dibaca di sini. Secara nasional, di sini eh, bisa Anda lihat ya, jadi tahun 23, potret yang terakhir itu memang mengalami penurunan ya. Kemudian untuk pusat ya, jadi ini dibedakan antara nasional dan pusat ya. Kalau untuk nasional itu adalah nilai ID nasional merupakan nilai agregasi provinsi dan pusat dari gabungan antara provinsi dan pusat. Tapi kalau untuk provinsi itu adalah agregasi dari nilai 34 provinsi di Indonesia sendiri. Jadi untuk aspek kebebasan itu eh, tahun terakhir itu mengalami banyak penurunan. Aspek kesetaraan itu yang mengalami peningkatan. Kalau kapasitas lembaga demokrasi juga mengalami penurunan. Paling tidak dari 22 ke 23 itu mengalami penurunan. Nah, ini dari yang eh, Indonesia Forum. Ada temuan-temuan yang inline juga dari yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang lain tadi. Jadi yang pertama adanya keterbatasan partisipasi di ruang publik. Jadi ini hampir sama dengan yang di hasil dari ID tadi juga. Ada intimidasi, ancaman terhadap aktivis dan pembela HAM, dominasi patriarki dan hierarki. Jadi tidak hanya patriarki di negara kita, tapi potret hierarki itu juga semakin kental gitu. Pengawasan pengawasan ketat terhadap kerja-kerja organisasi masyarakat sipil. Walaupun kawan-kawan organisasi masyarakat sipil sudah merasa banyak berkontribusi dan berpartisipasi, merasa banyak berpartisipasi, tapi ternyata dalam dampaknya kontribusinya tidak belum nyata begitu. Jadi misalnya representasi kelompok minoritas dan marginal sekedar hanya simbolis. Kesenjangan isu dengan perhatian pemerintah, minimnya ruang komunikasi dan juga sumber daya pendanaan. Kemudian masih rendahnya minat generasi muda untuk bergiat atau bergabung dengan organisasi masyarakat sipil. Ini memang sangat dirasakan di banyak kawan-kawan ya. Sekarang ini dibandingkan dengan katakanlah jumlah lulusan atau alumni yang setiap tahun ada jutaan itu, kawan-kawan yang mau bergabung untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat eh, organisasi non-profit seperti organisasi masyarakat sipil itu memang tidak banyak, artinya semakin langka, ya. Sehingga ini bisa berpengaruh kepada kaderisasi di masing-masing organisasi. Sehingga kalau kita lihat itu juga banyak organisasi masyarakat sipil, LSM khususnya, yang seharusnya itu setiap sekian tahun, misalnya paling tidak 4 atau 5 tahun terjadi pergantian atau kaderisasi atau pemimpin baru, tapi nyatanya tidak, masih orang-orang itu saja yang bercokol itu karena memang eh, tidak mudah, artinya tidak ada orang generasi baru yang mau atau mungkin yang dianggap bisa untuk menduduki posisi itu. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman, dokumen pendukung yang tidak lengkap, kesulitan pendanaan yang berkelanjutan di kalangan LSM itu memang masalah dokumentasi itu sangat krusial ya. Kawan-kawan LSM ini kalau diminta untuk cerita tentang pengalaman bisa mungkin 2 hari 2 malam tidak tidur bisa ya. Artinya eh, banyaklah yang bisa diceritakan tentang pekerjaan mereka. Tetapi pada saat kemudian diminta untuk mana dokumennya, nah itu mana laporannya, kadang-kadang kita
banyak yang nggak punya begitu. Jadi kemudian nggak punya kita dokumentasi. Kemudian eh, menyempitnya ruang sipil atau the shrinking of civic space. Ini juga disampaikan dalam forum Indonesia eh, Forum itu. Kemudian ya ini kenapa indikator-indikator ini muncul karena juga kalau kita melihat pembahasan rencana undang-undang TNI Polri di DPR misalnya, itu kan ada kecenderungan bahwa akan ada kembalinya dui fungsi ABRI seperti pada zaman Orde Baru karena dalam dui fungsi ABRI itu undang-undang ini menyatakan bahwa tentara atau polisi aktif ya belum pensiun itu bisa menduduki jabatan jabatan sipil yang strategis. Nah, ini kan bisa eh, artinya kemungkinan sekarang ini sih pembahasannya masih mandek ya, tapi nggak tahu nanti di dalam pemerintahan baru ini apakah itu bisa diteruskan dan hasilnya seperti apa. Tapi ada banyak dugaan bahwa itu nanti akan full eh, undang-undang itu. Kemudian laporan terakhir yang dari SMRC ini satu lembaga survei yang sering melakukan survei-survei elektoral itu eh, dalam pemerintahan Joko Widodo dalam periode apa 2 tahun terakhir, sorry, antara periode pertama dan kedua itu memang angka elektoral demokrasi elektoral itu skornya menurun. Jadi memang demokrasi lebih dipandang sebagai kegiatan yang rutin, kemudian juga masih banyak campur tangan oleh birokrasi. Dengan situasi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kondisinya memang pada intinya belum begitu menggembirakan ya. Kita kalau organisasi masyarakat sipil mau hidup terus berlanjut, memang harus cari strategi bagaimana bisa memobilisasi sumber daya yang ada baik di lokal, nasional maupun internasional. Saya akan mencoba memperkenalkan dua dua apa pendekatan ya. Nanti kalau yang detail-detailnya itu akan gini, ini kan diskusi siang hari ini kan ini baru pengantar sebetulnya. Jadi lebih saya memang bicara agak umum ya. Nanti yang lebih teknis, lebih detail nanti akan diskusi selanjutnya ya. Saya masih akan bicara agak sedikit umum. Saya akan mencoba memperkenalkan ada dua dua konsep yang bisa dikembangkan dalam melakukan eh, apa mobilisasi atau penang apa ya cari sumber daya ini, mobilisasi sumber daya. Yang pertama itu adalah meningkatkan efektivitas engage atau engagement untuk mobilisasi sumber daya. Ini eh, istilah engage atau engagement ini memang dalam bahasa Indonesia itu belum belum ada yang pas ini. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lebih maknanya saja. Kalau artinya itu saya cari di kamus apa Webster itu pun nggak ada yang cocok gitu. Ada yang menyerempet-rempet saja gitu. Nanti kita bahas agak sedikit lebih detail ini. Kemudian yang kedua itu tentang mobilizing support atau mobilisasi sumber daya, mobilisasi dukungan itu. Ini memang sebetulnya kalau praktek kegiatannya sih bukan yang baru, tetapi bungkus yang agak besarnya itu memang ini untuk Indonesia itu relatif baru. Tetapi ini sudah banyak dilakukan oleh kawan-kawan dari khususnya di Afrika, beberapa negara Afrika sudah cukup sukses untuk menggunakan konsep mobilizing support atau mobilisasi dukungan ya, dalam rangka mobilisasi sumber daya ini. Oke, nah ini tentang pemahaman mengenai engage itu atau engagement. Jadi pemahamannya adalah bahwa engagement itu situasi di mana individu atau kelompok dari masyarakat sipil terlibat secara aktif dalam dialog, kolaborasi, atau interaksi lain dengan pemerintah. Jadi memang khususnya dengan pemerintah ini. Mungkin sederhananya begini, waktu Orde Baru dulu itu antara pemerintah dengan kawan-kawan organisasi masyarakat sipil atau LSM itu
biasanya atau pada umumnya adalah face to face, jadi berhadap-hadapan, karena memang betul-betul berbeda, gitu. Betul-betul punya pemahaman yang berbeda dan konsep yang berbeda. Tetapi untuk saat ini, setelah reformasi, banyak kawan-kawan di pemerintahan mereka juga mulai sadar tentang pemberdayaan dan sebagainya itu. Dan kebetulan juga sudah banyak kawan-kawan dari dulu yang dulu aktivis masuk di jajaran pemerintahan sehingga ada garam-garam di sana. Sehingga sekarang ini tidak lagi berhadapan-hadapan tetapi dengan tadi engagement itu istilahnya, kerjasama tapi saling menguatkan. Nah, itu ya kerjasama saling menguatkan. Kemudian yang kedua menunjukkan partisipasi yang konstruktif dan seringkali proaktif dalam berbagai proses seperti pembuatan kebijakan, pengawasan, dan implementasi program pemerintah. Makanya kan akhir-akhir ini kita banyak kawan-kawan di berbagai daerah yang kemudian juga dilibatkan di dalam misalnya merumuskan perda misalnya, kan sudah mulai diajak ya. Walaupun kadang-kadang pada akhirnya ya ada yang hanya kemudian itu semacam formalitas saja juga ada gitu. Tapi paling tidak suara-suara eh, dari luar pemerintahan itu sudah masuk banyak. Kemudian keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dan efektif dianggap vital untuk demokrasi yang sehat karena meningkatkan responsivitas dan legitimasi pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan warga. Konsep ini sebenarnya diperkenalkan oleh Mas Adi Yanuar Nugroho itu yang dia memang bagi saya dia orang sangat hebat ya yang dia karena situasi tidak nyaman keluar dari eh, lingkar A di istana dan memilih di luar untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Jadi supaya suara kebutuhan warga itu bisa masuk. Nah, lebih lanjut lagi tentang bagaimana being engaged atau bagaimana menjadi engaged itu. Bagaimana bisa menjadi saling menguatkan, kerjasama saling menguatkan. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi memang harus ada partisipasi dalam pengambilan keputusan ya. Terlibat dalam bahas dan memberikan masukan untuk kebijakan atau undang-undang yang sedang dirumuskan. Misalnya terlibat dalam konsultasi publik dan forum diskusi dengan DPRD atau juga mungkin dari dinas-dinas pemerintah. Duduk sebagai perwakilan dalam badan atau lembaga pengambilan kebijakan. Ya, ini saya kira juga sudah mulai banyak dilakukan oleh kawan-kawan dari organisasi masyarakat sipil. Yang kedua, pengawasan dan akuntabilitas. Pemantauan terhadap aktivitas pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, kalau kita mendukung pemerintah, itu kadang-kadang memang eh, bisa dianggap sebagai hanya mengkritik. Padahal kritik itu adalah dukungan ya. Kalau kritikan itu merupakan kritikan yang baik, yang positif, saya pikir itu adalah dukungan. Jadi dukungan itu tidak selalu bermakna bahwa apa kata pemerintah, oke, iya. Saya pikir tidak selalu begitu. Justru diperlukan dukungan yang kritis. Makanya perlu ada audit sosial, kemudian juga pelaporan yang independen. Media dan organisasi non-pemerintah, mitra pemerintah. Ini seperti yang dilakukan dalam misalnya tadi CSOSI Index Council itu kan salah satu tahapnya itu adalah ada expert panel. Expert panel itu minimal ada 7 panelis dari berbagai disiplin atau dari berbagai profesi. Itu salah satunya memang ada dari pemerintah, dari wartawan. Kita sering mengundang wartawan senior dari Kompas atau dari Tempo untuk terlibat sebagai salah satu eh, panelis expert di situ. Kemudian kolaborasi dalam implementasi program. Ya, ini seperti dalam swakelola tipe 3 itu salah satu bentuknya ini adalah kolaborasi dalam program, bisa dalam pendidikan. Pendidikan kemarin itu yang saya tahu ada POP itu, POP itu sudah
banyak kawan yang sudah masuk, walaupun mungkin belum merupakan kerjasama yang sempurna, tapi paling tidak sudah dimulai. Hanya saja itu kemudian sekarang ini kayaknya sudah berhenti, belum berlanjut lagi. Ada kesehatan dan ada perlindungan sosial. Dan ada advokasi dan lobbying. Terlibat mendorong perubahan kebijakan tertentu, misalnya strategi komunikasi dan kampanye, dan interaksi langsung dengan pembuat kebijakan. Jadi eh, memang apa ya, eh, kemampuan yang perlu dimiliki oleh kawan-kawan organisasi masyarakat sipil adalah advokasi dan lobby ya. Tidak hanya eh, demo di perjalanan itu bisa dan penting juga, tapi juga kalau kita bisa masuk pada eh, advokasi yang langsung, misalnya ke satu departemen atau satu dinas atau di parlemen, saya pikir itu akan lebih bagus juga. Ya. Nah, ini tentang eh, cara-cara bagaimana kita bisa memperluas eh, jaringan untuk bisa memobilisasi sumber daya dengan cara engagement ini. Artinya dari situ kita kemudian bisa bekerja sama dengan pemerintah dan bisa memanfaatkan dalam tanda petik program-program yang memang di, bisa dilakukan oleh kawan-kawan organisasi masyarakat sipil dengan dana dari pemerintah. Ya. Jadi kalau dulu memang atau sampai sekarang sih masih ada satu dua kawan-kawan organisasi masyarakat sipil yang tidak mau menggunakan dana pemerintah. Ya itu boleh juga, haknya juga. Tapi sebetulnya kalau kita merujuk ke misalnya di luar negeri ya, di beberapa negara yang saya kenal dan pernah ke sana, itu banyak sekali organisasi masyarakat sipil yang juga mendapatkan budgetnya itu dari pemerintah. Ya. Misalnya tahun 2010 itu saya kebetulan ke Oxfam Hivos eh, di Belanda ya. Waktu itu kebetulan di Belanda itu sedang terjadi pergantian pemerintahan, perdana menterinya berganti dan dari yang oke sedikit melanjutkan yang pengalaman di Belanda itu, Oxfam Belanda itu eh, 75% dananya itu dari pemerintah. Ya. Waktu itu karena pergantian pemerintahan kemudian tidak dapat dana dari pemerintah atau dikurangi sangat besar, itu sampai saat itu mereka merumahkan 500 orang staf di kantor itu. Jadi sangat sangat tergantung sekali. Kemudian di Jerman misalnya juga ada yang lembaga Konrad Adenauer Stiftung itu menerima dana ya, dari pemerintah juga besar. Ya. Nah, kemudian 40% dananya itu digunakan untuk program-program di negara lain. Ada 70 negara di dunia yang dibantu oleh Konrad Adenauer Stiftung ini, KAS. Ya. Kemudian yang 60% digunakan jadi untuk program-program di Jerman. Jadi sebetulnya menggunakan dana pemerintah itu bukan haram menurut saya, tergantung kita bagaimana menggunakannya. Ya. Jadi saya kira sudah waktunya juga di Indonesia justru organisasi masyarakat sipil ini juga bisa menggunakan dana dari pemerintah juga. Ini yang tentang eh, pendekatan engagement ini. Nah, satu lagi tentang mobilization support atau mobilisasi dukungan. Ini eh, pemahamannya adalah proses yang sengaja dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, prakteknya atau pelaksanaannya, dan perilaku berbagai pemangku kepentingan, khususnya ini pemerintahan juga, yang ditargetkan yang paling berpengaruh dalam isu tertentu untuk melibatkan penerima manfaat dan meningkatkan kepemilikan serta kapasitas mereka terkait isu tersebut. Dalam mobilisasi dukungan memiliki fokus utama pada implementasi atau pelaksanaan peraturan, pada kebijakannya, prakteknya, dan juga bagaimana kita bisa mempengaruhi untuk mengubah perilaku
pemangku kepentingan. Ini yang penting supaya oke mungkin secara langsung ya supaya kawan-kawan orang-orang para pejabat itu mereka bisa berubah eh, sikap dan perilakunya terhadap organisasi masyarakat sipil, jadi tidak curiga lagi, tidak meremehkan lagi, sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik. Eh, dalam pendekatan ini ada 5 prinsip yang perlu digunakan. Jadi yang pertama tentang kredibilitas. Artinya ini kan penting kan bahwa supaya kita bisa bekerja sama kita sendiri, artinya organisasi masyarakat sendiri juga harus kredibel gitu, bisa dipercaya gitu. Kalau kita tidak bisa dipercaya ya mungkin susah juga begitu. Yang kedua tentang legitimasi. Dalam konteks ini legitimasi bukan berkaitan dengan hukum, tetapi lebih pada misalnya sering kita mengatakan bahwa oh kami punya konstituen gitu, berapa kelompok dampingan, berapa desa atau berapa kelurahan atau berapa kabupaten gitu. Nah kadang-kadang dalam konteks ini memang agak ada sedikit discussable begitu, karena kalau partai politik jelas apa itu siapa itu anggotanya. Kalau kita kan kalau misalnya punya eh, apa kelompok dampingan kan mereka tidak punya kartu anggota dari lembaga kita begitu. Karena hubungan kita memang equal gitu dan bukan atas bawah, tapi kita kerjasama. Jadi itu legitimasi itu justru dari stakeholder utama kita, kemudian khususnya dari beneficiaries atau penerima manfaat dari program-program kita. Yang ketiga, akuntabilitas. Bagaimana kita membuktikan bahwa lembaga kita itu kredibel dan sah. Sah tadi tidak tidak harus yang berdasarkan hukumnya, tapi tadi sah dari kemudian disepakati atau diterima oleh eh, beneficiaries atau penerima manfaat tadi, dan juga transparan. Makanya kan Konsil LSM Indonesia juga salah satu bukan salah satu, tapi fokus utama dalam eh, penguatan organisasi masyarakat sipil atau pada aspek akuntabilitas ini. Ini memang sangat penting sekali. Kita sering mengkritik pemerintah ketidakberesan mereka, tapi kita sendiri kadang-kadang juga kurang akuntabel. Gitu. Ini yang eh, menjadi salah satu prinsipnya. Yang keempat, harus berorientasi pada servis. Bagaimana kita bisa membantu melayani penerima manfaat, tapi juga caranya seperti apa, apakah transparan atau tidak, atau tepat waktu atau tidak. Kita ingkar janji atau tidak, atau kita kadang-kadang hanya sekedar menjual mereka saja. Nah, ini yang perlu kita refleksikan sendiri di organisasi kita. Tapi kita juga harus punya power ya, punya pengaruh lah, ya, punya pengaruh, punya kekuatan yang bisa kita tunjukkan. Pada kekuatan ini termasuk ekspertisi kita, keahlian kita, kompetensi kita. Apa yang bisa kita sumbangkan dalam program ini dari aspek kompetensi kita. Kalau kita tidak kompeten ya, misalnya dalam aspek lingkungan, apakah kesehatan, atau mungkin ekonomi mikro dan sebagainya. Jadi harus ada hal-hal yang kita bisa sumbangkan, kita berikan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, itu dua pendekatan baru yang eh, secara detail nanti bisa kita bahas untuk sesi-sesi selanjutnya ya. Ini masih kaitannya dengan mobilisasi dukungan dengan bagaimana kita membedakan antara program yang menggunakan pendekatan mobilisasi dukungan dan kegiatan yang program biasa saja, layanan biasa. Jadi yang kiri yang kecil ini adalah kalau ada organisasi masyarakat sipil mengembangkan program hanya berdasarkan masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat atau beneficiaries, kemudian langsung mencari solusi, katakanlah mengajukan proposal kepada lembaga dana, disetujui, kemudian program berjalan dan penerima penerima manfaat yang merasakan manfaatnya. Kondisi lebih baik, adanya perubahan pada penerima manfaat. Jadi langkahnya, stepnya lebih lebih sederhana.
Tapi kalau kita menggunakan pendekatan mobilisasi dukungan, kita harus melibatkan stakeholder utama. Jadi sama-sama kita menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian ya organisasi masyarakat sipil mendapatkan dukungan dari mungkin dari kita atau mungkin dari pihak lain juga. Tapi kita juga harus melibatkan eh, stakeholder utama, khususnya misalnya pemerintah, ya, sehingga mereka bisa bagaimana bisa ya merubah kebijakan dan juga perilaku dalam eh, berhadapan dengan kelompok dampingan ini. Baru kemudian keputusan dan diimplementasikan dan terakhir memang eh, sama hasilnya yaitu penerima manfaat menikmati kondisi yang lebih baik, tapi dia atau mereka atau kelompok itu bisa betul-betul terlibat aktif sejak awal. Jadi tidak hanya menjadi objek, tetapi juga betul-betul menjadi subjek di dalam proses program yang dilakukan. Nah, ini gambaran agak singkat bahwa jadi di sini ada output ya keluaran itu langsung pada dampak penerima manfaat tanpa apa peduli atau mengabaikan pada situasi politik dan sebagainya. Jadi kita menjauhkan diri dari aspek-aspek politik kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang mobilisasi dukungan, justru kita harus memengaruhi para pengambil kebijakan, aktor-aktor politik di pemerintahan, dan mungkin di level desa, kabupaten, dan sampai nasional kalau penting, ya, baru kemudian akan berdampak kepada penerima manfaat. Jadi prosesnya lebih panjang memang, tapi betul-betul kita melibatkan eh, semua seluruh stakeholder yang berkaitan dengan program kita. Itu dua konsep yang bisa mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut, tapi nanti juga akan ada, saya pikir, hal-hal yang lebih teknis, yang lebih langsung dengan contoh-contoh yang konkret yang akan disampaikan pada sesi-sesi yang akan datang. Ya. Jadi melihat berbagai fakta bahwa organisasi masyarakat sipil menghadapi tantangan eksternal yang tidak semakin ramah, sementara OMS terus perlu berjuang untuk keberlanjutannya, maka OMS perlu terus mengembangkan strategi penggalangan mobilisasi sumber daya agar semakin lebih efektif dan intensif. Untuk kebutuhan pada poin di atas, Lokadaya akan membersamai kita, para anggota jaringannya, paling tidak, untuk terus belajar bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat melakukan mobilisasi sumber daya secara efektif dengan menyelenggarakan serial, ya saya sebutkan istilah baru diskol, diskusi online dengan topik ini, diversifikasi sumber daya dan mitigasi risiko keberlanjutan. Yang kedua, strategi dan teknik mobilisasi sumber daya. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Oke, ini saya pikir sebagai eh, pengantar ya untuk diskusi-diskusi selanjutnya nanti yang lebih teknis. Ya, tapi walaupun begitu, saya pikir kita saat ini juga masih bisa diskusi juga. Kira-kira mungkin ada komentar ataupun pertanyaan dari kawan-kawan. Silakan. Saya kira masih masih ada waktu ya untuk Masih ada Pak diskusi. Frans ya. Oke, saya pikir itu dulu Mas Roni. Silakan kalau kawan-kawan bisa. Anu. Baik Pak Frans, makasih banyak atas uraiannya. Tadi saya kira kawan-kawan kita udah bisa memetik beberapa poin, terutama bagaimana seperti yang di awal Pak Frans kutip dari yang disampaikan Pak Yanuar, soal masa depan tidak diramalkan atau diperkirakan, masa depan perlu dibentuk, kita perlu membentuk masa depan kita sendiri. Sementara proses menuju masa depan itu tadi yang sudah diwedarkan Pak Frans, bagaimana tantangan internal dan tantangan eksternal OMS yang terkait dengan mobilisasi sumber daya yang bukan semata-mata soal finansial, melainkan itu juga tetap penting, tapi juga problem-problem seperti relasi, problem-problem seperti bagaimana memperkuat kapasitas internal, tadi juga Pak Frans bilang soal audit sosial dan seterusnya.
Nah, saya kira quote yang tadi disampaikan itu mirip juga dengan yang sering dipuisikan oleh W.S. Lendra, seperti kemarin dan Hmm. esok adalah hari ini, bencana dan keberuntungan sama saja. Nah, saya kira masa depan itu kan adalah akumulasi dari hari ini. Dan saya kira OMS untuk bisa survive, untuk bisa berkelanjutan ya mau tidak mau harus berangkat dari diri sendiri. Nah, saya kira kawan-kawan dari poin itu bisa menjadi lembaran kita untuk kita diskusikan lebih lanjut dan saya kira paparan Pak Frans itu juga akan membuka satu pintu untuk beberapa pertemuan berikutnya dan poin-poin ini saya kira menarik untuk kita percakapkan. Jadi silakan kawan-kawan kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Tapi ada satu pertanyaan nih Pak Frans dari Waklim di kolom chat. Oh, monggo. Nggih. Pertanyaannya begini, Pak. Dana dari pemerintah biasanya dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga yang di pusat karena CSO di daerah biasanya sulit mendapatkan informasi. Kasus lainnya, biasanya CSO lokal sering bersaing dengan lembaga payung. Kadang lembaga payung menjadi implementasi di daerah CSO, sehingga lembaga payung tadi menjadi saingan bagi CSO lokal. Nah, ini saya kira poin soal ketidakberadilan soal itu, kira-kira Pak Frans. Betul. Respon Pak Frans, monggo Pak Frans. Ya, memang itu fakta itu. Jadi saya nggak saya mau ngalami artinya ya banyak kasus lah begitu. Jadi oke, jadi ada dua poin ya pertanyaan saya pikir. Yang pertama dana dari pemerintah itu di pusat. Ini nggak benar dengan adanya itu swaklola tipe 3 itu bisa di Pemda-Pemda itu sudah banyak yang bisa gitu loh. Tidak harus ke pusat begitu loh. Nah, ini memang berarti kawan-kawan mungkin perlu lagi belajar tentang yang apa swaklola tipe 3 itu. Jadi ada aturan-aturannya dan kebetulan sudah beberapa kali kalau konsil sudah beberapa kali untuk sosialisasi itu. Bisa, jadi bisa. Jadi misalnya juga program Madani yang antara tahun 2018 sampai 2024 lah, itu 5 tahun yang baru berakhir bulan Februari kemarin itu dari 32 LSM di seluruh Indonesia dari 6 kebetulan memang hanya 6 provinsi ya. 6 provinsi itu eh, hampir semua itu bisa menggunakan atau kerjasama dengan pemerintah daerah karena pemilihan lokasi itu sendiri dari Madani itu memang harus ada syarat bahwa pemerintah mau gitu loh, mau menerima program ini kerjasama dengan Madani itu. Kalau pemerintahnya tidak mau, tidak bisa program di situ begitu. Artinya bisa di apa di apa kerjasama di level daerah. Memang kemudian yang masalah itu kadang-kadang kawan-kawan di Pemda itu mereka kurang apa ya, kurang mensosialisasikan atau malas ya sharing tentang bahwa ada peluang itu begitu loh. Bahwa ada peluang itu. Atau mungkin juga mereka wah ya ngapain harus diserahkan kepada kawan-kawan LSM. Bisa juga masih seperti itu. Jadi waktu saya melakukan evaluasi lembaga World Nigbus di Bali yang di kebetulan programnya di NTT dengan di NTB itu juga ada memang ada ini artinya keluhan bahwa itu pemuda tidak mau sharing tentang program yang bisa dikerjasamakan itu. Makanya kita harus aktif juga, harus aktif bertanya atau ya ini pentingnya jaringan tadi. Jadi jaringan itu sekarang sangat baik. Jaringan itu sekarang itu juga bisa menjadi salah satu sumber daya itu gitu. Kalau kita nggak punya jaringan, berarti sumber daya kita juga berkurang. Jaringan di zaman globalisasi ini sangat penting, sangat penting. Jadi kita harus punya jaringan sebanyak-banyaknya lah. Ya. Itu yang pertama tentang dana pemerintah. Yang kedua tentang apa tadi, Mas? Itu Soal CSO lokal sering bersaing dengan lembaga payung, tuh, iya, Pak. saya sering jengkel juga itu. Sering jengkel. Iya, iya itu terjadi memang. Nah ini harusnya kan ya ada namanya forum atau apalah ya, forum LSM misalnya. Ya. Itu yang kerjasama itu forumnya, bukan harusnya kan anggota gitu loh kan. Harusnya yang bekerja sama itu anggotanya. Ini memang pemahaman tentang forum dan sebagainya itu kadang-kadang masih nggak nggak benar gitu. Artinya forum itu tugasnya itu justru untuk mensupport atau memperkuat para anggota, ya, gitu. Tapi jangan untuk malah merebut lahan dari anggota ini gitu. Nah, itu kalau udah sampai situ memang ya akan jadi masalah. Kebetulan saya banyak mengenal forum LSM dari Aceh sampai di Papua, saya banyak yang kenal.
dan banyak yang terjadi seperti itu. Saya itu artinya itu faktual itu saya. Tapi yang bisa menyelesaikan ya kawan-kawan di daerah sendiri. Saya kira kalau dari luar kan agak sulit juga. Jadi harus ada diskusi yang terbuka, transparan dan betul-betul eh, forum itu harus memperkuat kawan-kawan LSM. Artinya kalau ada LSM yang sudah punya kapasitas dan baik secara manajemen maupun secara isu, program harus diserahkan kepada anggota itu, jangan dilakukan sendiri oleh. Jadi forum itu ada nggak boleh untuk melakukan program kecuali program penguatan kapasitas itu oke. Tapi kalau sudah program lapangan misalnya kesehatan atau ekonomi kecil dan sebagainya itu harus diserahkan kepada anggota gitu. Tapi kalau program penguatan organisasi atau pokoknya untuk penguatan kapasitas kawan-kawan itu oke. Tetapi kalau untuk yang program lapangan itu harus diserahkan kepada para anggota ini. Itu sejak dulu saya ngomong seperti itu, tapi ya memang susah juga gitu. Ya, gitu Mas Roni. Ya, mungkin silakan lagi kalau ada Ya, kawan-kawan yang. Ya. makasih Pak Frans. Mungkin Wak Lim ingin langsung merespons secara lisan. Silakan Wak Lim. Kami sangat senang, Pak Pras. Terima kasih pencerahannya. Memang sering terjadi ya mengenai kegiatan-kegiatan lembaga payung. Sebetulnya kita berharap lembaga payung ini memberikan motivasi dan dukungan Betul, kegiatan-kegiatan ke depan. betul Mas. Tapi Ya, betul. tapi yang terjadi mereka yang implementator dan ini menjadi saingan untuk download, jadi mereka langsung apa, Betul. jadi kita tuh jadi apa ya, jadi seperti melihat mereka berjalan di depan kita gitu melakukan kegiatan. Itu satu Itu Mas. yang. Kedua mengenai pemerintah daerah ya, kadang-kadang kita apalagi di Medan itu kan terlalu banyak lembaga ya, dan kadang-kadang di dinas-dinas itu sendiri mereka membuat juga lembaga-lembaga untuk mengambil program-program yang ada di pemerintah. Ini menjadi salah satu juga bagi kita uh, masalah di bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Pemda ataupun dengan dinas-dinas yang ada. Karena mereka membuat sendiri lembaga-lembaga juga, karena ini memang ada peluang mereka lihat dan mereka ciptakan gitu. Jadi akhirnya adalah yang istilah dulu kita ada LSM plat merah, plat Ya. kuning, plat hitam. Itu akhirnya terjadi di Sumatera, apalagi di Sumatera Utara itu dan khususnya Medan itu sangat banyak sekarang. Jadi peluang-peluang untuk mendapatkan program dari Pemda itu bagi kita lembaga lokal yang misalnya akses kita kurang itu agak sulit. Tapi dengan ada pencerahan dari Pak Pras ini barangkali bagi saya sungguh luar biasa. Kita harus memang menambah jaringan bagaimana supaya lembaga kita dikenal. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih banyak. Oke. Ya, Nah, tentang tadi apa sekali lagi yang forum tadi ya, memang itu saya selalu sampaikan di mana-mana. Jadi jangan kawan-kawan itu jangan sampai tadi bersaing ya. Jadi kalau jadi forum ini betul-betul menjadi satu instrumen untuk memperkuat kapasitas dan juga memperkuat jaringan. Artinya kalau misalnya harusnya ada kode etiknya itu. Artinya ada pembagian wewenang tugas lah begitu. Di dalam aturan forum sendiri harusnya. Kalau program-program yang berkaitan dengan program lapangan, misalnya untuk kesehatan atau untuk ekonomi atau apapun, itu yang berkaitan dengan program langsung direct ke beneficiaries, itu harusnya itu yang melakukan hanya anggota, jangan forum itu. Harusnya ada semacam aturan atau kode etik lah di situ. Kecuali kalau program-program untuk penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil atau LSM itu baru menjadi tugas dari forum itu gitu. Harusnya ada kesepakatan yang berbentuk aturan dalam forum itu ya. juga soal ini Pak Frans tadi Bang Wak Lim tanya soal kerjasama dengan yang LSM plat merah tadi itu Pak. Oh Pak. ya betul, ya itu sejak zaman Mojopahit sudah ada. Ya artinya saya sudah mengalami juga sejak tahun 80-an itu kan. Jadi ada LSM plat merah, plat kuning, dan plat hitam itu. Nah, kalau plat merah itu ya artinya memang yang menguasai itu kawan-kawan dari pemerintahan. Kalau plat kuning itu LSM untuk ngojek, jadi untuk cari proyek itu hanya sekedar cari proyek. Itu. Jadi yang asli yang plat hitam itu gitu kan. Ada banyak istilah kan. Ada banyak istilah tentang LSM. Karena kan kita ini juga tidak mudah menjelaskan apa itu LSM kepada kepada masyarakat ya.
Hmm. Berkeluarga aja susah banget kan. Saya sudah 50 tahun di LSM, tapi menjelaskan tentang LSM itu nggak gampang loh. Kerja di LSM itu gitu. Memang ya itu fenomena yang memang agak susah juga. Jadi tinggal kesadar. Nah, tetapi harusnya juga ada kode etik tadi. Eh, artinya di proyek pemerintah itu harusnya misalnya katakanlah harus bekerja sama dengan salah satu ormas atau apapun atau OMS ya. Itu pengurus dari ormas itu harusnya tidak boleh ada yang misalnya pegawai negeri gitu loh. Hmm. Bahkan kalau di apa kode etik di Konsil LSM itu memang eh, anggota yang diterima itu sebaiknya pengurusnya bukan dari PNS itu. Karena kalau sudah ada pengurus di PNS nanti bukan pengurus di eksekutif, menurut saya di eksekutif itu nanti akan apa ada interest-interest yang berbeda begitu. Hmm. Nah, harusnya ada aturan itu. Kalau enggak memang kemudian ya mereka akan ya kasarnya dimakan sendiri begitu, dilakukan sendiri karena yang tahu memang mereka kan. Jadi ini sebenarnya ya tugas dari auditor sebetulnya gitu. Auditor dari proyek itu harusnya ada aturan bahwa harus betul-betul itu yang dipilih adalah organisasi organisasi masyarakat sipil yang independen. Jangan jangan sampai ada yang salah satu eksponennya atau pengurusnya itu dari orang pemerintah, apalagi yang di kantor itu sendiri, itu kan. Kemudian juga kecuali itu dilihat juga tentang umurnya, usia LSM itu. Misalnya minimal berapa tahun gitu. Kalau minimal misalnya 5 tahun kan punya pengalaman. Kalau masih baru dan khusus untuk proyek itu kan, wah ini bentukan baru yang hanya digunakan untuk menangkap proyek ini saja gitu kan. Harusnya tidak apa tidak dipilih begitu. Jadi milihnya harusnya memang menggunakan kriteria yang jelas supaya tidak terjadi tadi eh, yang ya dikerjakan sendiri oleh kawan-kawan di pemerintahan itu dengan tapi dengan payung LSM itu kan menjadi nggak benar gitu. Itu Mas Roni, makasih. Ya, matur nuwun Pak Frans. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Ijun Ya. Suar, sebelum pandemi COVID sangat sempat muncul gagasan kewirausahaan sosial. Bagaimana peluang bagi kita untuk mobilisasi sumber daya menuju keberlanjutan organisasi? Ini kaitannya dengan kewirausahaan sosial itu Pak Frans. Iya, ini memang sempat apa diskusi lama dulu ya, dan itu kan sangat luas ya tentang kewirausahaan sosial itu, ya. Sangat luas sekali. Nah, sehingga kadang-kadang kita sendiri sebagai yang orang atau lembaga yang punya ide itu kadang-kadang juga belum jelas begitu, seperti apa sebenarnya. Ini kalau dari saya pribadi sih, ini menyangkut juga kapasitas kita, bagaimana kita bisa merumuskan dengan jelas tentang topiknya, kemudian tujuannya, dan strategi yang digunakan. Dan program sendiri harus khusus, apa ya, spesifik gitu, jangan apa mengadopsi program lain yang ya sekedar meniru begitu loh. Biasanya kalau kita itu sekedar meniru atau kurang jelas itu kita agak sulit untuk mencari pendukung begitu. Nah, gini, sekarang ini kan salah satu cara untuk eh, apa mobilisasi sumber dana daya itu kan dengan crowdfunding itu ya bisa mencari eh, s- dukungan dengan crowdfunding itu online ya. Kayak misalnya Benih Baik yang punya KKND itu kan bisa dan eh, ada beberapa yang nah tetapi biasanya program-program atau kegiatan yang dibiayai oleh proyek-proyek yang melewati itu memang sangat spesifik, sangat khusus begitu karena kita kan itu juga perlu membuat proposal yang sangat singkat tetapi fokus dan jelas begitu. Nah, ini kadang-kadang yang kapasitas untuk mengembangkan ini itu yang masih belum banyak dimiliki oleh kawan-kawan. Saya sendiri juga tidak selalu ya juga karena kadang-kadang kita tuh punya pikiran lah, punya ide yang bagus, tapi setelah kita tulis kita sendiri yang punya ide, yang menulis sendiri, kok kok nggak puas ya dengan tulisan yang kita bikin sendiri, dengan ide kita sendiri, kok rasanya ini kok masih ada gap antara yang kita pikirkan dengan yang
kita tulis begitu kan. Jadi kadang-kadang kita masih punya masalah seperti itu gitu. Karena memang antara pikiran dengan antara otak dengan tangan itu kan masih ada gap itu. Makanya yang saya idam-idamkan itu ada satu mesin nantinya yang ditempelkan di jidat kita ini dihubungkan dengan laptop, udah muncul sendiri di situ tulisan itu. Ah, itu baru idenya mungkin tidak ada gap itu. Jadi kemampuan atau kapasitas kita untuk mengembangkan satu proposal yang adalah ide kita itu masih perlu masih perlu terus dikembangkan menurut saya. Jadi karena itu juga tidak gampang ya, tidak gampang. Eh, ya perlu pasti perlu latihan kan, pasti perlu latihan itu. Lebih-lebih kalau yang crowdfunding itu biasanya itu proposalnya singkat, tapi harus jelas banget gitu. Ini kan nggak gampang itu. Karena kita orang LSM itu biasanya senangnya muter-muter banyak gitu. Itu komentar saya tentang pengembangan yang Ya, apa apa tadi? kewirausahaan sosial tadi ya Pak. Iya, keberhasilan sosial itu. Makasih Pak Frans. Mungkin Bang Ijun ingin langsung menanggapi balik, silakan secara lisan. Ya, terima kasih. Eh, jadi gini, memang beberapa tahun lalu ini sempat muncul gagasan itu khususnya di Jawa Timur ya, ada jaringan NGO di Jawa Timur itu menggas itu Ini dan memang di ada, Kediri Mas ya, Suwarto iya saya di Kediri. Kediri, ya di Anu Kediri, apa eh, grupnya Mas Sanusi. iya, ini Pak Sanusi Oh, ada oke. di ruangnya juga, Oh, salam-salam untuk ya, Mas Sanusi itu. iya, iya, ya, gitu Pak. Artinya memang benar sekali tidak mudah untuk merumuskan konsep. Konsep saja memang masih mempunyai tantangan, apalagi bagaimana memobilisasi Betul. modal sosial yang ada. Kemudian Ya, nanti bagaimana merumuskan tujuan itu juga juga kalau sendiri kayaknya juga tidak akan sulit terwujud sendiri. Artinya apa? Ada masyarakat sosial selaku konstituen kita mungkin dalam tanda kutip yang perlu kita libatkan dalam urusan itu. Nah, proses itu tidak mudah untuk ditempuh ya. Artinya kalaupun memang ada satu atau dua teman kita di Jawa Timur itu sudah memulai, dan itu hmm, memang eh, prosesnya, kayak beberapa dukungan itu apa ya, seperti peran ganda, harus multitasking seperti itu, mulai dari penguatan konsepnya, penguatan kapasitas untuk NGO sendiri bersama apa komunitas yang mungkin akan dilibatkan, dan ini belum mungkin belum ada standar atau formula yang bisa kita pakai semacam template sehingga kita di LSM ini mempunyai pilihan-pilihan dalam rangka memobilisasi sumber daya sosial untuk keberlanjutan. Nah, ini mungkin dari kawan-kawan di Lokadaya ini ada sesi seperti khusus seperti itu supaya kita ada pilihan-pilihan di luar bagaimana mobilisasi sumber daya itu tidak berupa apa ya, donor atau apa, tapi ada sebuah proses. Jadi kan, tapi saya sebenarnya masih tertarik dalam konsep kewirausahaan sosial itu, kan bagaimanapun itu salah satunya jangan untuk mengasah kepekaan kita membersamai komunitas yang selama ini betul. yang butuh Ya, kehadiran kita secara kontinu ya, gitu Pak. ya, ya, ya. Ya, itu ya sebenarnya kalau saya diundang ke Kediri itu untuk ngobrol-ngobrol itu juga senang-senang aja itu Mas, ngobrol-ngobrol gitu. Nggak usah mikir macam-macam, pokoknya datang sana gitu. Karena kalau gini itu memang kalau online kadang-kadang agak susah ya, agak susah untuk bagaimana kita bisa. Ya, itu penting memang. Jadi kita sendiri harus walaupun ada banyak cara, banyak template atau banyak apa ya konsep perencanaan, mau yang apa, yang sangat rigid atau yang eh, lebih fleksibel atau itu kan banyak itu teori-teori yang bisa digunakan. Sekarang udah banyak banget ini. Makanya bagaimana mengimplementasikan itu atau mengadopsi konsep-konsep itu menjadi satu kerangka yang mudah dipahami, sederhana gitu, dan bisa mengangkat tema-tema yang aktual di lokal. Itu saya kira itu penting banget gitu. Karena salah satu, menurut saya sih salah satu program yang menarik itu sekarang ini yang betul-betul punya warna lokal, tetapi juga dia bukan apa ya, warna lokal, tapi isunya itu
global gitu loh. Jadi isu global tapi bisa diterjemahkan dalam warna lokal. Itu saya pikir itu bagus. Misalnya katakanlah tentang ya kemarin kebetulan saya ikut tentang TBC itu ya. Nah, itu TBC tapi lokal bagaimana ini diterjemahkan dalam konteks lokal ya. Atau sekarang ini kan yang lebih ngetren lingkungan itu tentang karbon atau tentang adaptasi cuaca dan adaptasi iklim dan sebagainya. Nah, itu bagaimana bisa dikontekstualkan di lokal itu. Saya pikir sangat bagus. Jadi karena kita tidak selalu bisa menggunakan atau mengadopsi cara-cara atau strategi yang digunakan di tempat lain. Mungkin tidak cocok dengan Kediri misalnya. Atau kalau kita mengambil yang dari Kalimantan, tidak cocok karena Kalimantan itu kan dari segi aspek lingkungan tanah saja sangat berbeda gitu. Nah, ini bagaimana itu bisa diwujudkan di Kediri dengan konteks pendekatan lokal dan konsep lokal. Itu yang diperlukan oleh kawan-kawan itu. Jadi tidak sekedar mengadopsi yang dari tempat lain. Konsep globalnya mungkin bisa, isunya bisa, tapi untuk penerapan yang lokal itu harus digodok, digali sendiri di lokal menurut saya. Itu yang lebih bagus. Hmm. Oke, matur nuwun Pak Hmm. Oke, Frans dan Bang ya. Roni. Salam untuk Oke, Mas Sanusi. Ye. matur nuwun Pak Ijun. Ini lanjut Pak Frans, ada Ya. pertanyaan dari Heri YTT Kapuas Kalteng. Di Hmm. Kalteng sangat banyak LSM dari luar banyak masuk. Harapan kami sebenarnya kami bisa menjadi mitra di daerah. Bagus kalau bisa ada forum di masing-masing provinsi. Nah ini barangkali Pak Heri mau langsung secara lisan ini untuk menyampaikan Silakan. pertanyaan atau mungkin ceritanya soal di Kalteng seperti apa. Silakan Pak Heri. Atau mungkin langsung direspon saja nih Pak Frans soal Oke, oke, banyak LSM ya, tadi yang masuk keluar itu, masuk ke dalam ya, kami sebenarnya kami bisa menjadi mitra di daerah. Silakan Pak Frans. ya. eh, itu fakta itu mungkin memang tidak bisa dihindari dan mungkin betul. Kebetulan saya belum banyak, baru 2 kali mungkin ke Kalimantan Tengah ya, dan kerjasama dengan kawan-kawan di sana gitu. Jadi eh, ini kadang-kadang terus terang ini kritikan untuk LSM yang dari luar tadi, bisa dari nasional atau dari mana gitu. Jadi memang kalau secara etik ini dulu, secara etik itu memang sebaiknya itu kalau kita entah dari Jawa atau dari mana itu punya program di luar, pokoknya di luar wilayahnya itu ya. Memang sebaiknya itu kita selalu kerjasama dengan LSM lokal, dengan kawan-kawan lokal tuh. Harusnya begitu, punya etik seperti itu. Itu kalau itu kan untuk saling menjaga kemudian kita tidak akan apa eh, bersaing, jangan bersaing, tapi harus tadi engagement tadi sebetulnya engagement, tapi dengan sesama mitra gitu. Misalnya ya pengalaman kami sendiri, misalnya dulu di Satu Nama maupun dari YIS itu kalau kita punya semacam aturan apa etik semacam itu kalau kita misalnya di Flores atau di Timor atau di mana itu kita harus melalui atau bekerja sama dengan LSM lokal. Gitu. Jadi jangan sampai kita langsung sendiri gitu. Itu yang agak tabu kalau kita itu lakukan. Ya. Itu yang dari pihak anu sendiri. Nah, tapi kemungkinan juga saya nggak tahu apakah karena kawan-kawan lokal itu eh, dari apa aspek isu dan mungkin juga kapasitas mungkin belum memadai untuk kerjasama, saya juga nggak tahu ya. Tapi makanya tadi jaringan itu menjadi penting gitu loh. Ini di sini juga kembali pada jaringan lagi, artinya saling mengenal itu. Ya itu memang yang lain lagi itu kadang-kadang juga pun dikembalikan kepada LSM-nya itu sendiri, artinya LSM yang pendatang itu seharusnya ya tahu diri gitu loh. Menurut saya harus tahu diri gitu. Jadi jangan mengambil porsi yang harusnya sudah bisa dilakukan oleh kawan-kawan lokal gitu. Justru yang bagus itu strategi. Salah satu strategi yang harus dimiliki oleh organisasi itu harusnya bekerja sama dengan kawan-kawan lokal sambil menguatkan kapasitas kawan-kawan lokal itu. Itu strategi yang bagus. Itu. Tapi ini kadang-kadang juga kawan-kawan yang merasa lebih kuat atau lebih punya pengaruh, lebih punya jaringan yang lebih luas itu kadang-kadang ya tidak tidak punya kesadaran diri untuk melakukan itu. Gitu. Ini yang kita sayangkan. Jadi
Nah, tapi kalau misalnya kawan-kawan LSM lokal menghadapi situasi seperti itu, menurut saya datang saja, mengajak dialog saja lah. Ya. Kan ini sama-sama, kita sama-sama organisasi masyarakat sipil ya. Gimana? Apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa apa dikerjasamakan dengan teman-teman lokal misalnya, atau di mana bisa membantu dan sebagainya itu. Dengan seperti itu, mudah-mudahan eh, yang penting pokoknya jangan dianggap sebagai lawan atau pesaing, jangan sampai dianggap sebagai pesaing, tapi sebagai mitra. Gitu. Itu yang konsep mitra itu antara mitra dan pesaing kadang-kadang memang juga kadang-kadang bisa ini overlap ya itu. Hmm. Itu Mas Roni ya. Ya, makasih Pak Frans. Oh, tadi ternyata Pak Heri nggak langsung merespon secara lisan karena suara mic-nya bermasalah. Tapi ada satu Oh, komentar tadi secara langsung ini Pak dari Pak Heri. Di kabupaten saya saja banyak LSM luar masuk di daerah dampingan. Mereka masuk lewat KPH. Gitu Pak Frans. hmm, Lewat KPH ini ya. ternyata. KPI itu kan anu ya, kehutanan ya. Oh, iya, Eh, iya, iya. mungkin lah itu Heeh. kalau itu harusnya ke KPH-nya itu. Jadi yang harus di apa yang harus dikritik atau yang harus dikasih saran ke KPH-nya itu. Jadi jangan hanya mencari mitra dari luar gitu. Atau begini, itu KPH-nya bisa begini. Jadi dia boleh mengambil mitra dari luar, tetapi juga mitra di luar itu harus kerjasama dengan mitra lokal, gitu loh. Jadi bisa memberi persyaratan semacam itu sebetulnya. Nah, yang harus diadvokasi itu, yang harus di engage itu, harusnya yang KPH-nya itu. Jadi boleh karena mungkin kapasitas dan apa lain-lain ya itu mungkin LSM lokal belum ada yang memenuhi syarat misalnya. Boleh mengambil dari luar, tetapi yang kawan-kawan dari luar ini juga sebaiknya atau harus bahkan harus kerjasama dengan salah satu atau salah dua kawan-kawan lokal gitu atau salah tiga lebih bagus lagi begitu. Terusnya begitu. Justru misalnya katakanlah kalau mungkin secara manajemen itu yang LSM dari luar ini, tapi pelaksana di lapangan itu bisa dicerahkan oleh kawan-kawan LSM lokal itu lebih bagus. Jadi sekedar bukan sekedar sih, tetapi ya apa ya memanage lah, mengelola program itu, tapi pelaksananya kawan-kawan dari lokal gitu. Itu akan terjadi satu kerjasama yang baik, sekaligus juga akan menguatkan kawan-kawan di daerah itu ya. Karena jadi untuk penguatan kapasitas itu kan tidak melulu melalui suatu pelatihan atau lokaker, tapi justru praktek langsung semacam itu yang lebih bagus menurut saya. Itu akan lebih bagus bisa meningkatkan kapasitas dari kawan-kawan. Menurut saya Hmm. kalau harusnya begitu. Ya. Hmm. Wah ini Pak Heri, siap terima kasih masukannya Pak. Oke Pak Hmm. Heri. Berikutnya ini pertanyaan dari Herwanto SK, Pak Frans. Oknum pemerintah beberapa menggunakan ormas untuk melindungi praktik korupnya. Mereka sengaja membenturkan antara OMS dan ormas yang menyebabkan ruang gerak OMS menjadi terbatas. Nah, ini seperti apa ini Pak Frans? Iya, itu fenomena seperti itu juga memang sering terjadi ya. Kemarin baru saya baca di mana kan Hercules itu membentuk 4.000 pasukan itu untuk apa itu? Ini kan udah negara aman kayak gini, banyak polisi, banyak tentara, tapi Hercules membentuk apa 4.000 pasukan katanya untuk eh, pengamanan pelantikan presiden itu. Apa kita ini sekarang tidak aman gitu. Nah ini bisa pikir gitu ya. Ayahnya mungkin apa skalanya lebih besar begitu. Jadi betul itu saya percaya memang masih kadang terjadi seperti itu juga. Artinya itu kan kemudian hanya untuk melegitimasi. Artinya seolah-olah gitu kan bahwa kemudian program itu sudah dikerjasamakan dengan pihak lain begitu, organisasi masyarakat sipil yang ormas itu, tapi eh, makanya itu kan ini salah satu yang mengganggu itu kan undang-undang ormas itu gitu kan, yang menyamakan antara ormas yang pekerjaannya sangat berbeda dengan kawan-kawan LSM, tetapi dalam undang-undang itu payungnya sama gitu kan, sehingga
walaupun yang direkrut itu sebetulnya tidak punya kapasitas untuk satu program itu, tapi secara legal sudah sah. Nah, ini yang jadi yang ikut berkontribusi itu memang secara nasional itu artinya undang-undang ormas itu ikut mengesahkan gitu lah, seolah-olah mengesahkan itu. Bang, kalau semacam ini sih kemudian kalau pengalaman saya sih ya memang tergantung dari tadi perilaku yang harus diubah tadi. Dalam MS tadi dalam mobilizing sport itu kan harus mengubah perilaku pejabat gitu. Nah, itu yang harus diubah. Ya memang tidak gampang ini tapi pelan-pelan harus dilakukan itu. Jadi kalau kawan-kawan di negeri apa pejabat hanya mencari formalitasnya saja, tetapi tidak memikir tentang substansi dari program, yang terjadi bisa seperti itu. Pokoknya asal, ya, ini asal sudah, ini kan secara legal sudah cukup gitu kan. Ini masalahnya gini, jadi ini masalah besarnya begini. Di Indonesia ini kan ada berlaku beberapa konsep perencanaan ya, yang salah satunya diadopsi oleh pemerintah sadar atau tidak sadar. Jadi pemerintah, kalau kita melihat perkembangan perencanaan itu kan yang awal-awal dulu yang MBO itu ada manajemen by objektif ya. Yang kemudian itu eh, yang MBO itu kan tidak menggunakan metrik, LFV itu tidak ya. Jadi yang penting program itu terlaksana gitu kan. Tapi tentang hasilnya apa itu tidak nggak penting gitu loh. Audit-audit yang dilakukan oleh BPK dan sebagainya itu kan hanya mengaudit bahwa program itu sudah terlaksana. Anggarannya sudah digunakan sesuai dengan rencana. Sudah, itu sudah bagus. Tapi kalau ditanya hasilnya apa, saya kira itu masalah lain gitu loh, masalah lain. Nah, makanya eh, bagi pejabat itu yang penting ini sudah memenuhi syarat audit juga. Program sudah terlaksana, duit sudah keluar. Tapi bentuknya dan hasilnya seperti dampaknya seperti apa kan di situ nggak ada. Kalau kita memikir tentang substansi, pasti akan ditanya, ini dampaknya apa? Hasilnya apa? Makanya dalam perencanaan itu muncul kemudian konsep RBM itu, Result Based Management. Artinya manajemen berdasarkan hasil. Kalau tidak ada hasilnya, tidak ada dampaknya, ya itu dianggap gagal gitu. Tapi kan pemerintah tidak atau belum menggunakan konsep itu. Pemerintah masih menggunakan yang MBO itu tadi, yang by objektif itu. Yang penting kegiatan berjalan, yang penting eh, terlaksana. Tapi apakah hasilnya bagus atau tidak, atau ya berdampak kepada apa beneficiaries kelompok yang dilayani atau tidak itu nggak mikir gitu. Misalnya pelatihan ya sudah hadir, tapi yang dilatih itu tahu atau tidak nggak masalah gitu kan. Yang penting jumlah peserta memenuhi syarat, misalnya apa 100 orang atau berapa. Bahkan kadang-kadang kan pelatihannya secara budget itu ada 5 hari, tapi latihannya cuma 3 hari, ya, tapi tanda tangannya 5 hari. Ya, kan itu kan juga sering kita jumpai semacam itu. Ini memang masih menjadi apa tantangan kita bersama, bagaimana kita bisa mengurangi hal yang seperti itu. Itu Mas Roni. Ya, makasih Pak Frans. Berikutnya Pak, pertanyaan dari Trinir Malaningrum. Pak Frans, ada juga Ini LSM yang membuat PT. Hasil dari PT ini kemudian untuk subsidi LSM-nya. Saya kira ini hal yang sah-sah saja, asal tidak mengganggu ideologinya LSM. Ini gimana nih Pak Frans? ini juga diskusi zaman Mojopahit, Mas. Artinya LSM bikin warung ya Pak ini Pak. ya diskusi lama. Kalau kita, oke, sebelum saya menjawab itu, sebagai intro dulu. Kalau mungkin Mas ada yang kenal Mas Rahardi. Rahardi itu dulu ketua redaksi Trubus, majalah Trubus itu ya. Dan dia sastrawan juga. Dia pernah menulis di Kompas ya, membandingkan kondisi luar negeri dengan kondisi Indonesia gitu. Bagaimana lahirnya LSM? Kalau di luar negeri munculnya LSM itu kan perusahaan membuat LSM, itu kan. Jadi Hmm. misalnya mobil Ford itu kan ada Ford Foundation, gitu kan. Hmm. Jadi untuk CSR-nya lah semacam. Tapi itu kan kemudian muncul menjadi LSM gitu. Jadi perusahaan karena dia punya profit yang supaya sebetulnya ini juga salah satu strategi. Kalau soalnya gini kan, kalau yang ada namanya
tax deduction ya. Itu ada aturan tax deduction di Amerika misalnya. Itu kan kalau orang punya penghasilan atau perusahaan punya penghasilan itu kemudian hasilnya itu digunakan untuk kegiatan sosial itu tidak kena pajak gitu loh. Hmm. Makanya daripada ini kemudian kena pajak, makanya digunakan sendiri untuk melakukan kegiatan sosial gitu. Makanya membentuk satu CSR atau membentuk LSM gitu. Nah, supaya perusahaan itu juga berdampak baik kepada masyarakat gitu. Tetapi terbalik kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia kan justru LSM untuk mencari duit, bukan bukan untuk ini duit gitu kan. Atau Hmm. LSM yang mendirikan PT gitu kan. Nah, memang secara hukum tadi sah-sah saja dan boleh gitu. Dan ideal, sangat ideal bahkan. Tapi mungkin karena ideal itu sampai saat ini saya belum melihat ada beberapa LSM yang sudah melakukan itu. Artinya Hmm. buat PT untuk nanti profitnya itu untuk kegiatan lembaga. Ideal banget kan. Hmm. Nah, tetapi sampai saat ini saya belum melihat yang berhasil seperti itu. Karena begini, yang terjadi yang saya lihat, ya saya di internal itu sendiri. Jadi mendirikan PT, padahal kan apa ya karakteristik PT dengan LSM itu kan berbeda kan. Hmm. Jadi waktu itu perusahaan yang saya kenal itu yang mendirikan PT itu orang-orang di PT itu perilakunya hanya perilaku PT karena memang dia orang PT. Jadi dia misalnya menuntut apa kendaraan dinas itu waktu itu zaman masih tahun 80-an lah itu. Menuntut kendaraan BMW waktu itu. Supaya kita dipercaya, supaya kita kelihatan gagah kalau misalnya kita negosiasi dengan perusahaan lain, dengan klien dan sebagainya. Dan membelikan BMW siapa? Ya LSM itu gitu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya juga Hmm. akhirnya PT itu hidup untuk membiayai dirinya sendiri juga. Gitu. Hampir Hmm. nggak ada profit yang disetorkan atau yang bisa digunakan untuk kegiatan sosial itu nggak ada. Gitu. Hmm. Jadi itu ideal dan bagus, tetapi dalam praktek sampai saat ini paling tidak yang saya tahu itu belum ada yang berhasil. Karena tadi alasannya bahwa perusahaan itu mempunyai karakteristik sendiri yang dia juga harus berkembang sendiri sehingga eh, yang harusnya dana itu menjadi profit dia gunakan untuk investasi untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri. Itu. Hmm. Oke, makasih Pak Frans. Ini mungkin Mbak Trini Nirmala ingin langsung gayung Silakan. bersambut. Silakan Mbak Trini Nirmala. Saya kira masih ada waktu 7 menit ini. Silakan Mbak. Terdengar nggak Mas suara saya? Mendengar, mendengar. Sangat terdengar Mbak. Hanya mukanya nggak belum kelihatan, Pak. Iya, saya izin nggak buka kamera boleh ya Pak Frans ya? Boleh, boleh, boleh. Baik, terima Merdeka kasih aja. Pak Frans. Saya melihatnya sih begini Pak Frans, mungkin LSM itu kan tumbuh dan berkembang ya Pak Frans, Betul, sehingga ya. mau tidak Harusnya begitu. betul. Dan persaingan juga semakin ketat Pak Frans gitu, sehingga Ya, ya. ada beberapa strategi yang kemudian dikembangkan gitu. Eh, saya pernah di Walhi lama, cukup lama Pak Frans, kemudian ke Yapika dan sekarang bersama Loh, teman. makanya ini kayaknya saya nggak asing kok namanya saya Iya, nggak asing kita ini. ketemu dulu di forum PRB deh kalau nggak salah. Saya di platform nasional dulu Pak Frans. Oh iya, ini orang hebat kan Mbak Terima ini. Jadi eh, dulu Walhi kan pernah juga menginisiasi gitu ya. Mereka ingin berkembang secara mandiri gitu, kemudian Betul. membangun divisi usaha sendiri gitu. Nah ternyata itu benar kata Pak Frans. Ternyata memang karena ininya berbeda ya Pak ya. Budayanya juga Iya, berbeda, yang satu profit, yang satu non profit gitu sih, betul. Betul. sering bertabrakan gitu. Hmm. Nah, sebenarnya dulu teman-teman Wali juga ingin mencontoh yang tadi Pak Frans sebut tuh yang punya ini loh Pak Frans, yang punya Trubus dan lain-lain itu kan berkembang Ya, tuh gitu. maksudnya saya suka juga itu Mbak, yang saya maksudkan itu Mbak. Artinya saya nggak, wah ini soalnya di publik aku nggak berani ngomong tuh yang saya Itu artinya menarik gini, sekali sebenarnya. sekarang di grup Trubus, namanya kan sekarang bukan bukan Binas tapi Trubus Binas Padaya sekarang, karena justru begitu. Yang sekarang markasnya di Cimanggis itu ada 17 perusahaan, 17. Dan itu nah lembaganya LSM-nya menjadi holding dari perusahaan itu gitu.
Nah, makanya sekarang yang dilihat itu ya, kalau saya yang melihatnya ya, ya hanya ada perusahaan itu, tapi saya sering apa ya ini aja selengean dengan karena kan direkturnya masih Pak Bambang Ismawan yang juga dulu direktur saya juga gitu. Terus saya lihat kan Pak Bambang mengatakan ini sosial corporate Mas Frans sekarang ini kita sosial corporate. Saya tanya sosialnya di mana Pak? Gitu. Beliau nggak bisa menjawab juga gitu. Jadi artinya perusahaan-perusahaan itu ingin ingin hidup sendiri juga gitu. Tapi memang ya ya nggak mudah juga ya. Artinya tadi karena masing-masing perusahaan itu punya karakter sendiri, punya profil sendiri, punya orientasi sendiri juga. Bahkan yang dulu waktu masih 8 bulan itu, yang manajer perusahaan itu naik BMW, yang manajer di LSM-nya yang mendirikan perusahaan itu naik bis kota gitu kan. Jadi kan ya ini jadi menurut saya Kak, dia yang mendirikan gitu, yang mendirikan perusahaan ini, tapi dia malah naik bis kota. Yang manajer di perusahaan yang didirikan naik BMW, itu kan gimana itu? Ya begitu itu. Jadi punya yang berbeda. Ideal kalau bisa memang sangat ideal sekali itu. Tapi ya itu saya kok belum melihat apa ya yang berhasil betul-betul berhasil gitu. Belum. Gitu Mbak. Ya, silakan Mbak Ya, ya. Nirmala mungkin ingin ada masukan timbal balik lagi, silakan. Ya, ya jadi betul terima kasih Pak Frans gitu ya sudah memberikan eh, pandangan gitu loh menurut maksud saya. Jadi memang eh, karena kulturnya berbeda antara perusahaan dengan Betul. LSM memang Ya. ya ini saja ya Pak ya artinya kita fokus saja gitu loh dengan kegiatan dan kemudian berjejaring. Saya setuju sekali dengan berjejaring itu memang akan menghasilkan dan Ya. mendapatkan teman-teman dan juga wawasan untuk kita mengembangkan program-program itu, Pak. Ya, saya kira begitu Mbak. Mungkin berjejaring dengan kawan-kawan yang katakanlah orientasinya sama ya, punya pemihaan yang sama gitu. Karena kadang-kadang kan kita tidak mudah diskusi dengan orang-orang perusahaan kan. Tadi karena memang sudah berbeda gitu anunya. Alam pikirnya berbeda Ya, gitu. betul. Orientasi spiritnya juga berbeda gitu. Ini yang agak susah. Terima kasih, Mas Roni. Ya, makasih banyak Mbak Trini Nirmala, Pak Frans. Saya kira Oke, Mas. kita udah masuk ke penghujung acara, kawan-kawan. Dan begitu menarik ini, makin akhir makin banyak isu persoalan aktual, sekaligus soal tadi yang ideologis yang belakangan disampaikan. Ternyata itu menjadi satu wacana yang masih didiskursuskan. Bahkan tadi kalau Oh ya, dikatakan oleh Pak Frans sejak era Majapahit tadi. Bahkan sejak awal udah era lama banget. OMS ya Pak Frans ya. Iya, iya, iya. Iya, dan ini menjadi satu setidaknya itu satu lembar untuk kita diskusikan lebih lanjut dan dari proses-proses ini saya kira bisa menjadi refleksi bersama dan dari refleksi itu karena ini kan serial jadi kawan-kawan setidaknya nanti di setiap hari Jumat pukul 14 sorry 13.30 sampai 15.30 kita akan mendiskusikan itu dan beberapa poin yang tadi bisa kita catat itu bisa kita diskusikan kembali karena ini gambaran awalnya dan dari gambaran itu menjadi satu layer yang bisa kita nanti pelajari lebih lanjut dan PPT yang disampaikan Pak Frans tadi bisa langsung diunduh di Lokadaya. Anda bisa masuk ke sana diunduh. Sekaligus untuk semua rekaman diskusi nanti juga akan diunggah di YouTube dan beberapa poin yang tadi disampaikan, saya kira bisa kita ambil garis tengah bahwa bagaimana soal mobilisasi sumber daya itu memang sekilas setemali dengan persoalan finansial, tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya. Banyak persoalan-persoalan lain yang itu bisa memperkuat bagaimana sumber daya itu bisa diperoleh, bisa didistribusikan untuk memperkuat keberlanjutan organisasi. Terima kasih banyak Pak Frans dan kawan-kawan semua. Tapi sebelum kita masuk ke penutup, saya Nah, kira kita... Mas, satu hal lagi untuk Oh, lebih menegaskan lagi saja supaya ya, kawan-kawan. silakan Pak Frans. Jadi termasuk tadi yang saya sebut sumber daya itu jaringan. Yang kedua itu Hmm. kebijakan. Kebijakan yang memihak itu adalah juga sumber daya gitu. Artinya katakanlah misalnya kebijakan di Pemda itu yang memihak katakanlah organisasi masyarakat itu juga bisa kita anggap sebagai sumber daya juga gitu. Makanya kita juga
bergerak di sana juga, bagaimana mempengaruhi supaya kebijakan-kebijakan itu bisa memihak kepada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa strategi yang juga menjadi pilihan-pilihan kawan-kawan. Oke, itu. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Frans. Tadi poin-poin yang bisa digarisbawahi. Yuk silakan teman-teman kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Nanti akan dibantu oleh Mas Anton untuk screenshot. Kira-kira mungkin ada 2 atau 3 halaman. Silakan teman-teman. Nah, ini sudah beberapa membuka kamera. Yuk kita foto bersama. Mas Anton tolong dibantu. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, makasih banyak kawan-kawan semua atas atensinya, diskusinya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa nanti di pekan berikutnya juga ada serial ini. Silahkan pantau di Instagramnya Lokadaya. Dan saya tutup, selamat sore, salam sehat selalu teman-teman semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.